sebagai pemilik dari koperasi ini, yuk kita sama-sama gotong royong, saling bahu-membahu supaya rencana kami ini bisa terlaksana dengan baik. Posisi normal kami di triwulan terakhir tahun 2020 itu bisa berangsur-angsur normal kembali, sehingga 2021 kita bisa lari lagi, bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan kita yang terpaksa kita tunda di tahun 2020 ini. Karena awal triwulan pertama itu sudah di posisi KLB. Jadi apa yang sudah tertinggal di tahun 2020 kita harapkan 2021 kita bisa kejar lagi, kemudian kita bisa dalam posisi normal lagi, sehingga saya yakin anggota yang sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sudah 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan mungkin 16 tahun sama dengan berdirinya KSB, tahulah bagaimana posisi normal KSB sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Tentunya kita ingin ke dalam posisi normal lagi, ya. Nah, di zona normal inilah yang akan kita hadirkan. Kita ingin percepat keadaan normal tersebut, tapi tentu saja dengan dukungan dan keberpihakan para anggota kepada KSB. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Ya, betul. Komitmen anggota itu sangat penting di sini, dan bahkan mungkin anggota lah yang menentukan kapan KSB ini bisa normal. Nah, kita sudah membuat surat edaran 2. Yang pertama, surat edaran yang pertama adalah tidak ada break atau tidak ada pencairan sebelum jatuh tempo. Nah, kalau anggota juga komit mendukung kebijakan itu, saya kira keadaan normal KSB bisa cepat pulih. Bukan malah sekarang terjadinya kepanikan. Bahkan yang belum cairnya, yang masih jatuh tempo, memaksa-maksa untuk dicairkan. Terus terang saja, pengurus pengawas agak sulit dan kebingungan ketika anggota minta pencairan, karena itu memang hak mereka. Justru ini harus timbul dari keyakinan atau kesadaran anggota sendiri bahwa mereka sayang terhadap KSB, bahwa mereka ingin KSB ini berlanjut. Nah, apabila ada break, berarti kan itu sama dengan mematikan KSB. Yang kedua, komitmen yang diadakan sekali lagi adalah komit dengan surat edaran kita juga, tidak ada pencairan sampai dengan bulan Oktober, ya, yaitu yang sampai dengan bulan Desember. Jadi yang jatuh tempo mulai tanggal 20 April, bulan Mei, bulan Juni sampai bulan September itu kita harapkan diperpanjang secara otomatis. Nah, bulan Oktober itu berarti sudah ada pencairan yang memang perpanjangan yang di bulan April yang kita perpanjang 6 bulan. Bulan November sudah ada pencairan, tapi yang cair di bulan November asal tetap diperpanjang 6 bulan, tetapi yang perpanjangan dari Mei yang kita minta perpanjangan 6 itu bisa dicairkan di bulan November. Nah, cepat. Nah, akibat banyaknya anggota yang panik dan harus mencairkan, sehingga likuiditas kita yang seharusnya diperuntukkan untuk jasa, sekali lagi itu akan tergerus itu dengan pencairan yang tidak sesuai dengan jadwal kita. Karena memang di perencanaan kita pencairan itu walaupun ada, ya kecil lah, tidak kita anggarkan sebesar yang terjadi sekarang. Yang lebih kita anggarkan adalah bagaimana kita mampu membayar kewajiban kita, yaitu kepada anggota itu berupa jasa yang harus kita bayar dan tabungan-tabungan yang sudah ada di tabungan harian. Mungkin itu sih tambahan ya Pak Budi. Betul Pak Budi? Ya, saya nambahkan sedikit saja. Ya, artinya pendapat dua para ketua pengawas maupun pengurus itu benar sekali. Artinya dalam kesempatan ini kami berharap sign of belonging, ya, anggota maupun daripada karyawan itu harus menjadi penting, karena eksistensi daripada KSB ini bisa tetap berlangsung kalau komponen-komponennya yang kita
sampaikan tadi, ya baik anggota maupun mitra pemasaran maupun karyawan itu bersatu padu untuk ingin KSB ini tetap eksis. Nah, tanpa itu tentunya pencairan ataupun penarikan secara normal sulit terwujud. Itu saja yang bisa kita harapkan. Ya, terima kasih. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Iwan, Bu Fi, dan juga Pak Budi. Dan teman-teman MPS, MPP, Kepala Cabang M, dan juga kita semua yang ada di kantor pusat sama. Yaitu satu, bagaimana perusahaan ini bisa survive seperti dulu lagi. Adapun saat ini kita bisa lihat bahwa KSB ini sudah 16 tahun berjalan dan baru kali ini diberikan ujian buat kita semua datangnya COVID-19. Mudah-mudahan dengan hadirnya inilah saatnya kita bahu-membahu, gotong royong, bersatu padu untuk bisa mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Karena asas daripada koperasi itu kan kekeluargaan. Jadi diharapkan semuanya harus punya pemikiran yang sama, yaitu satu, bagaimana KSB bisa survive, bisa berjalan seperti dulu lagi. Dengan cara apa? Masalah kita sebenarnya hanya ada dua. Kita meminimalis permasalahan. Jadi yang ada di pikiran kita itu terlalu luas, terlalu besar, sebenarnya tidak. Permasalahan hanya ada satu, bagaimana karyawan dan mitra pemasaran yang ada di kantor cabang dan juga anggota. Sedangkan anggota langkah-langkahnya mungkin nanti akan dijabarkan seperti apa yang sudah dilakukan strategi di kantor pusat oleh pengurus dan pengawas. Harapan kami dengan kebersamaan ini kita bersama-sama bisa melewati permasalahan ini dengan baik sehingga diharapkan 2021 Januari nanti insya Allah semuanya bisa normal kembali. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, seperti itu jadi jawaban dari pertanyaan kapan pencairan bisa normal kembali. Kalau ditanya pastinya kapan, tanggal berapa, tidak ada yang bisa memastikan ya Bapak Ibu sekalian, tapi dengan peran Bapak Ibu anggota itulah yang membuat KSPSB dapat segera normal kembali. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah bicara mengenai pencairan tabungan berjangka ataupun juga simpanan berjangka. Pertanyaan berikutnya, nah ini juga nih yang banyak dibayarkan. Lalu bagaimana mekanismenya pembayaran jasa di saat pandemi seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Bapak Ibu pengawas dan pengurus, silakan. Jasa simpanan tetap kita bayarkan ke koin anggota masing-masing, ya. Dan kita upayakan dari koin itu sebenarnya sudah dibayarkan. Mungkin pertanyaannya kapan bisa ditarik gitu ya, Mas Arif ya. Kalau dibayarkan sudah, ditarik kapan ya. Semua bergantung lagi ke ketersediaan likuiditas. Kalau likuiditas kita baik, tidak ada pencairan, ya kita selalu akan berkomitmen untuk membayarkan, ya. Jadi semuanya muaranya, tolong kita sama-sama menjaga likuiditas, ya, menjaga likuiditas. Kita tentu saja tidak hanya mengandalkan productivity di saat pandemi ini, ya. Likuiditas keterbatasan juga ada kaitannya dengan aset terbesar kita yaitu di pinjaman, ya. Tidak bisa kita menagih pinjaman sama dengan kondisi normal sebelum pandemi COVID-19. Itu yang menyebabkan likuiditas kita terbatas, ya. Likuiditas terbatas, tentu kami harus membagi-bagi. Nah, kalau tadi dijelaskan sama Pak Iwan, tergerus ke dalam pencairan, otomatis ini akan mengganggu semuanya. Likuiditasnya sudah terbatas, diambil pula oleh pencairan. Nah, itulah yang paling mengganggu. Tetapi kalau likuiditas yang terbatas ini, tahap pertama kewajiban kita, kemudian kewajiban itu ada urgent, top urgent gitu ya. Nah, jasa simpanan ini kan masuknya dalam top urgent. Nah, harus kita bayarkan, harus kita komitmenkan, ya. Komitmen kita akan kita penuhi jika yang terbatas ini benar-benar kita jaga untuk itu. Nah, kalau diambil porsinya terbesar ke dalam pencairan, kenapa tadi kita lakukan atau kita keluarkan SE tersebut, ya? Itu adalah untuk menjaga supaya likuiditas kita
benar-benar terjaga untuk membayar kewajiban-kewajiban utama kita, ya. Jadi sekali lagi kita himbau, mohon untuk tetap stay dengan KSB, tidak mencairkan sesuai dengan timeline rencana dari pengurus pengawas, karena kami membuat rencana itu juga tidak semata-mata begitu saja membuat, ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Kemudian untuk menyiasatinya juga, ya kita mau tidak mau misalnya harus melepaskan aset. Nah, mungkin ini juga yang banyak ditanya ya. Banyak ditanya juga bagaimana kita menyiasati kelangkaan likuiditas. Kita jajaki semuanya. Kemungkinan apapun juga yang memang itu adalah untuk perbaikan, recovery KSB, mempercepat KSB ke dalam situasi normal kembali, itu akan kami lakukan, termasuk dengan merilis, menjual aset-aset kita, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena teori kelangkaan likuiditas kan seperti itu, ya. Mempertimbangkan penjualan aset ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ya. Kita juga tidak ingin jual rugi, gitu ya, karena kita sudah ada pembelian di tahun berapa, kemudian sekarang valuasinya di tahun ini nilainya berapa, biaya yang kita keluarkan berapa, ya. Kita tidak mau menjual juga dengan harga yang rugi, gitu ya. Jadi tidak juga harus menyebabkan kita merugi dengan melepas aset, gitu. Tetap harus kita pertimbangkan bahwa itu setidaknya menutupi apa yang sudah kita bebankan ke pembelian aset tersebut, sehingga semuanya enak lah, win-win, semuanya bisa terjadi. Tapi satu tadi syaratnya, kita bersatu padu, kita bergotong royong, kita ini adalah kondisi yang luar biasa, kejadian luar biasa yang tidak semua orang, saya yakin, mengharapkan seperti ini, ya. Jadi kita juga menghimbau kepada semua pihak, ya, anggota, kemudian mitra kita, seluruh karyawan kita, untuk bisa memahami, mengerti ini, bahwa kita sama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan ini. Bukan kami saja, kami tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Pengurus pengawas juga tidak ada artinya tanpa dukungan dari Bapak, Ibu, anggota, dan seluruh karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Oke, baik. Jadi jasa itu tetap prioritas ya Bu ya, untuk dibayarkan lebih dulu. Dan kita juga luar biasa seperti ini. Dan pastinya kondisi luar biasa ini tidak ada yang mengharapkan, dan juga tidak pernah ada yang terpikir kok bisa ya kita sampai seperti ini, gitu ya Bu ya. Ngalamin gitu ya. Ngalamin gitu ya. Dan mungkin kita akan jadi pelaku sejarah ya, bahwa dulu pernah ada yang namanya COVID gitu ya. Kita akan ditanya sama anak cucu kita mungkin ya. Silakan mungkin Pak Iwan, Pak Budi, dan Bu Nur, ada yang mau ditambahkan mengenai pembayaran jasa? Sudah cukup? Oke. Baik, jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, kenapa jasa belum dibayarkan. Sebenarnya sudah dibayarkan, masuk ke rekening koinnya masing-masing, hanya untuk ditariknya. Nah, itu tadi, kita ada keterbatasan likuiditas dan sedang diupayakan. Jadi pengurus pengawas ini bukan menghilang Bapak Ibu sekalian, tetap ada dan terus bekerja untuk memulihkan kondisi KSPSB ini. Jadi jangan berpikir nih pengawas pengurus kemana sih, kerjanya ngapain sih gitu. Enggak ya, tetap ada. Karena tetap ada yang diupayakan dan juga diusahakan, tentunya balik lagi untuk anggota KSPSB ini sendiri. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu sudah transfer dari koin tapi belum masuk ke bank, kapan bisa dijalankan transaksinya? Iya, balik lagi pertanyaannya seputar transaksi. Betul sekali, itu pertanyaannya satu paket dengan yang tadi ya. Sudah masuk ke koin, belum masuk ke bank, kapan bisa ditarik, kapan bisa transaksi, itu tadi sudah dijawab oleh Ibu Vini. Lalu, nah ini pertanyaannya juga pertanyaan legendaris ini, sering ditanyakan. Kapan Pico bisa digunakan untuk transfer kembali? Nah, kira-kira kenapa nih Bapak Ibu Pico harus kita nonaktifkan gitu? Lalu kapan akan bisa kita aktifkan kembali? Silakan. Oke, saya kira kenapa Pico memang kita belum aktifkan? Karena dengan adanya Pico, berarti kita likuiditas kita harus double, gitu kan? Kita harus menyediakan dana di pihak ketiga. Artinya kita harus menyediakan dana di pihak ketiga
ini menyediakan dana di pihak ketiga, lebih baik dana itu dipusatkan di kantor pusat atau di kantor cabang, sehingga anggota bisa mengambil dananya di kantor cabang. Nah, ini juga saya akan menjawab sekaligus kenapa tidak bisa ditarik tunai di kantor cabang. Itu sebenarnya bisa selama cabang memiliki likuiditas, selama cabang memiliki dananya untuk membayar kewajiban kepada anggota dan kepada penyuluhnya. Jadi sekarang itu likuiditas ada dua, ada di kantor pusat dan ada di kantor cabang. Ya kalau cabang itu memiliki dana ya silakan aja bisa dibayarkan di kantor cabang. Nah kalau tidak ya tinggal diajukan ke kantor pusat. Nanti kantor pusat akan memilah-milah mana yang urgent, mana yang terurgent, dan biasanya akan langsung ditransfer langsung ke rekening pemilik daripada anggota itu. Mungkin itu saja sih dari saya Pak Rudi. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Menyediakan double likuiditas di kantor pusat, di kantor cabang, menyediakan likuiditas juga di Piko, dan itu saat ini tidak memungkinkan. Lalu untuk tarik tunai di cabang juga tadi sekaligus dijawab. Silakan kantor cabang yang bisa menyediakan likuiditas untuk bisa memberikan layanan tarik tunai kepada anggotanya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga Pak yang menjadi pertanyaan dari banyak anggota dan juga mitra pemasaran. Di kondisi COVID-19 ini, apakah ada bantuan dari pemerintah untuk KSPSB? Oke, bantuan itu pastinya ada, ya. Terlebih kami butuh bantuan itu support dari kementerian. Dan kemarin kita sudah ketemu dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dan itu supportnya luar biasa, ya. Supportnya luar biasa. Mereka juga ingin KSB ini tetap eksis, tetap kembali pulih normal, dan itu merupakan energi yang luar biasa. Energi yang luar biasa buat kami pelaku koperasi, ya. Kami juga terhimpun di organisasi koperasi, dan masalahnya sama, semua sama. Kita bukan KSB saja yang dunia juga sulit, ya. Khususnya kita bicara tentang koperasi, semua sama, ya. Kelangkaan likuiditas, banyaknya kebutuhan anggota, ujung-ujungnya banyak pencairan, itu semua dirasakan oleh hampir semua koperasi, ya. Dan mudah-mudahan kalau kita susahnya rame-rame, susahnya sama-sama, ini akan menjadi ringan, ya. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa memberikan energi positif, ya. Dan ya saya senang sih komen-komen yang disajikan juga positif, ya. Itu yang membuat kita semangat gitu, ya. Kalau ada komen-komen negatif itu, bahkan mungkin kalau saya pribadi saya nggak suka dengerin komen-komen negatif, tapi bagaimana kita fokus bekerja, kita fokus terhadap recovery KSB, ya. Kalau bantuan likuiditas, kita bicara tentang nominal, tentu tidak serta-merta ada bantuan seperti itu, tapi setidaknya dukungan itulah yang kita harapkan, dukungan dari kementerian, ya, bahwa koperasi ini harus itu tetap digaungkan. Memang normatif, tapi setidaknya di masa seperti ini kita perlu kok hal-hal yang normatif, hal-hal yang nggak lebay juga gitu, ya, dukungan seperti itu. Tapi itu kita perlukan, ya. Ya bukan melankolis atau gimana-gimana, ya. Ya, kalau dukungan moral itu hanya verbal saja gitu, ya, setidaknya tidak memberikan komen negatif gitu. Kalau Anda tidak bisa memberikan kontribusi yang positif, ya setidaknya jangan komen negatif. Itu kita tetap bekerja, ya. Bahkan di bulan Ramadan kemarin kita tidak pernah tuh buka puasa di rumah gitu, ya. Saya tahu persis Pak Budi, saya
itu selalu berjibaku di kantor pusat. Kita tidak tahu maghrib itu datang ya. Jadi kita buka puasa itu hampir mungkin 99% kita lakukan di kantor dengan seadanya, karena tidak ada warung makanan, kafe yang buka juga gitu ya. Gak ada yang masak juga Bu ya di Nggak kantor ada pusat yang ya, masak nggak ada juga dapur di ya. kantor pusat. Ya, jadi kita betul-betul seadanya ya, menghadapi anggota juga sampai larut malam gitu. Tapi it's okay ya. Kita juga tidak pengen apa-apa, setidaknya disemangati aja itu sudah luar biasa. Itu sudah menjadi vitamin buat imunitas kita untuk bekerja. Jadi saya mohon kerjasamanya. Saya mohon Bapak dan Ibu semua juga mendukung KSB. Kalau tidak ada dukungan, ya ini semuanya akan lama sekali recovery-nya. Ya, dengan adanya dukungan, statement-statement positif itu akan membuat kita imunitas tubuh kita bekerja, sehingga kita bisa pemikiran yang out of the box. Apa nih di masa pandemi COVID-19 ini kita bisa lakukan gitu ya. Jadi saya himbau, kalau tidak bisa memberikan dukungan positif, kontributif, setidaknya tidak membuat komen yang negatif. Oke baik, terima kasih Bu Vini. Jawabannya luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya bantuan pemerintah itu ada Bu ya. Kementerian Koperasi juga sudah tahu Bu kondisi KSPSB saat ini ya. Dan itu menjadi energi tersendiri bagi pengurus dan juga pengawas KSPSB. Dan juga tadi Bu Vini berpesan bahwa kalau nggak bisa komen positif atau kontributif, setidaknya jangan komentar negatif. Karena itu emang bikin pusing sih Bu, komentar negatif itu ya. Nggak bantuin tapi nyinyir aja gitu ya. Oke, jadi untuk mitra pemasaran banyak loh Bu yang komentar-komentar negatif tuh sudah dikasih imbauan ya oleh Bu Dirut untuk tidak komentar negatif, malah harusnya kontributif dan juga berkomentar yang positif. Ada lagi tambahan dari Pak Iwan, Pak Budi, dan Ibu Nur mengenai bantuan dari pemerintah saat ini untuk kondisi KSPSB? Ya, terus terang saja saya apresiasi kepada kementerian, terutama lewat Deputi Pengawasan. Kemarin kita menghadap beliau, minta waktu ke beliau, dan kita terus terang tidak ditutup-tutupi keadaan kita seperti ini. Kita mengalami kesulitan seperti ini. Jadi kemarin ada anggota yang mengancam kita, kami akan lapor kepada Kemenko gitu ya. Kemenko. Ya, kami sudah datang dan kami sudah menjelaskan keadaan-keadaan seperti yang terjadi apa-apa dengan KSPSB, karena KSPSB ini merupakan bagi mereka tuh role model juga, salah satu role model koperasi yang kemarin itu bisa dibanggakan oleh Kementerian Koperasi, bahkan sering dijadikan percontohan. Nah, mereka sangat menyayangkan apabila terjadi sesuatu dengan KSP, dan itu mereka juga tidak menginginkan. Yang walaupun mereka seperti kata Bu Vini belum bisa membantu kita secara materi, mereka siap membantu kita apapun juga dalam bentuk dukungan dari kebijakan, dukungan moral dari kementerian tersebut. Itu yang dikatakan oleh Deputi Pengawasan kepada kita saat kita berkunjung kepada mereka. Jadi sekarang saya berharap dukungan cerita di Pak Arif jika boleh. Ada satu koperasi yang solid sekali itu kan, di mana anggotanya tidak boleh ngambil uang sepeser pun. Oh iya. Sampai dengan tidak ditentukan sampai COVID selesai. Kalau ditanya kenapa? Ya kami tidak bisa nagih. Dikatakan ya gimana kami membayarkan, dan apa itu luar biasa sekali ya. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin tetap bisa membayarkan jasa gitu ya. Tapi tolong tadi pencairan BRI, pencairan sampai dengan Desember itu ditunda dulu, dan kami mohon bisa direlakan untuk diperpanjang selama 6 bulan. Itu harapan kami, Pak. Oke baik, terima kasih Pak Iwan. Itu tadi menjawab juga pertanyaan di kenapa live yang kemarin itu terlambat karena harus bertemu dengan Deputi Pengawasan, dan ada yang nanya juga
apa hasil ketemu dengan Deputi Pengawasan? Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM sudah mengetahui kondisi KSP SB saat ini dan juga memberikan dukungan berupa moral ya Pak ya. Dan terus mendukung KSP SB karena KSP SB ini salah satu koperasi yang juga jadi role model di Kementerian Koperasi. Bahkan di Hari Koperasi tahun lalu, Pak Iwan baru saja mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya. Iya, betul sekali. Jadi, kembali lagi, ujungnya adalah bagaimana anggota terus berperan serta di tengah kondisi luar biasa akibat COVID-19 ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dengan kondisi seperti ini, apa langkah-langkah yang dilakukan KSP? Bekerja keras untuk terus bagaimana caranya merecovery, menghadapi kondisi luar biasa ini sampai tidak bisa buka puasa di rumah, itu sudah perjuangan sekali Bu ya. Tapi kembali lagi, kita akan jelaskan kepada anggota sebenarnya apa sih langkah-langkah konkret yang dilakukan KSPSB saat ini, di mana pinjaman sulit tertagih, investasi menurun, dan lain sebagainya. Silakan kepada Bapak Ibu pengawas dan pengurus untuk dijelaskan kembali langkah-langkah yang dilakukan KSPSB saat ini. Oke, tadi sebagian juga sudah dijelaskan ya langkah-langkahnya seperti apa. Tetap kita melakukan penagihan terhadap aset terbesar kita, yaitu dana yang sudah kita lampahkan ke pinjaman. Nah, tentunya nanti mungkin Bu Nur juga bisa cerita bagaimana langkah-langkah collection atau penagihan pinjaman di masa COVID-19 ini. Tapi saya sangat salut juga bahwa di Direktorat Pinjaman itu masih bisa melakukan penagihan ya. Nah, itu adalah kita tetap likuiditas yang masuk. Nah, itu satu, tetap kita melakukan penagihan. Kedua, recovery cepat ya harusnya bisa dengan menjual aset gitu ya. Tetapi di masa COVID-19 ini juga bukan hal yang mudah untuk menjual aset. Kita harus juga pandai bernegosiasi sehingga aset yang kita lepas juga tidak mengalami kerugian. Itu adalah dari segi pengadaan likuiditas ya. Dan tentunya langkah ke-1 dan kedua ini kami frame ulang ya, reframe lagi dengan SE perpanjangan otomatis. Itu sebetulnya yang akan membantu ketersediaan cash in kita, likuiditas kita. Di mana likuiditas ini terbatas, jadi peruntukannya juga harus yang urgent, top urgent gitu ya. Jadi bukan kita mengesampingkan ada kebutuhan dana harus dicairkan, tidak. Silahkan dibicarakan, tetapi tentu saja anggota juga harus kami himbau lah untuk tidak ada panik tadi ya, kepanikan tadi sudah dijelaskan sama Pak Budi, kepanikan untuk ikut serta mencairkan dana simpanannya ya. Kami juga menyadari bahwa sebelum COVID-19 ini juga terjadi beberapa lembaga keuangan, termasuk di dalamnya ada koperasi juga yang beritanya sudah gagal bayar ya, sebelum adanya KLB COVID-19 ya. Dan itu juga yang membuat rasa panik para anggota ya. Sudah ada koperasi yang bermasalah, ditambah dengan efeknya masuk ke KSB juga ya. Tapi harusnya kami menghimbau Bapak Ibu anggota semuanya, karyawan, lebih bijak lagi bahwa kita sudah selama 16 tahun kita tidak pernah terjadi apa-apa ya. Kalau ada koperasi di luar sana yang bermasalah, tolong disikapi dengan bijaksana ya. Bukan seperti mereka ya, tolong disikapi juga secara positif. Teman-teman di kantor cabang bisa menjelaskan kepada anggotanya ya, bahwa kalau terjadi dengan koperasi yang lain ya, itu sebelum COVID-19, tetapi KSB ini ya, kelangkaan likuiditas kemudian masalah yang timbul itu benar-benar terjadi di tanggal sejak SE perpanjangan otomatis itu kita terapkan di 20
April, tanggal 20 20 April, April. dan betul-betul itu sudah masuk ke dalam kondisi KLB COVID-19 ya. Jadi tidak ada hubungannya kita dengan lembaga-lembaga keuangan yang bermasalah, tapi betul-betul KSB ini terdampak oleh COVID. Persepsinya bahwa kita memang terjadi karena situasi KLB. Sejauh kita masih bisa menagih ya ke peminjam-peminjam kita, insya Allah kita bisa mendapatkan likuiditas yang lebih baik lagi. Tetapi kalau tim penagihan kita di lapangan sudah terkendala dengan PSBB, ya tidak boleh masuk ke komplek, kemudian semuanya terbatas ya, pergi kemanapun juga dicurigai ini orang asing ya, jadi tidak boleh ada kontak dengan orang yang bukan di lingkungan RT RW-nya. Itu semuanya adanya unlock PSBB ya, kan kemarin lockdown, sekarang sudah unlock. Ini kita berharap banyak juga ya, kita sama-sama berdoa semuanya sehat, semuanya bisa melakukan pekerjaannya, perannya masing-masing, karena kami juga sudah bagi-bagi tugas ya. Karena begitu masuk ke dalam KLB COVID-19 ini ya, ada banyak sekali tugas-tugas tambahan yang harus kami lakukan. Nah, mohon diringankan juga tugas-tugas kami supaya kami bisa secepat mungkin melakukan recovery, sehingga KSB bisa ketika unlock PSBB-nya itu bisa recovery lebih cepat lagi, dan ketersediaan likuiditas bisa lebih baik lagi. Gitu. Ya. Oke, baik. Jadi ada dua langkah utama Bu ya yang dilakukan oleh KSB. Yang pertama, tetap menagih pinjaman walaupun sulit karena PSBB di mana-mana, banyak pintu komplek, pintu gang yang lockdown sendiri ya, di portal gitu, nggak boleh masuk. Lalu yang kedua juga melikuidasi aset-aset yang dimiliki. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena itu tadi juga sudah diceritakan bahwa sejak bulan Januari Bu ya, sudah ada lembaga keuangan yang bermasalah, sehingga banyak anggota-anggota yang melakukan penarikan simpanannya. Itu terus berlanjut, ditambah juga dengan kondisi COVID. Pertama positif di Indonesia itu kan bulan Maret ya, tanggal 2 Maret. Nah, sejak saat itu PSBB dan lain sebagainya, sehingga likuiditasnya KSPSB terganggu. Nah, boleh sedikit cerita nih Bu Nur, dari pinjaman kira-kira bagaimana penagihannya saat ini, kesulitan-kesulitannya seperti apa, dan solusi yang dilakukan seperti apa? Silahkan. Oke, Mas Arief, terima kasih. Tadi sudah disinggung oleh Bu Vini, kesulitan di penagihan ya, bahwa dengan adanya COVID ini memang banyak daerah yang lockdown mandiri, sehingga tidak boleh orang asing masuk ke dalam ya. Kemudian yang kedua, banyaknya orang yang di PHK sehingga tidak bisa melakukan pembayaran angsuran. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan, walaupun dalam kondisi apapun, tetap kita harus bersyukur karena setiap hari alhamdulillah tetap bisa memberikan menginjak likuiditas ya Bu Vini dari penagihan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim penagihan yang ada di seluruh kantor cabang, sudah bekerja keras melawan virus, tidak takut dengan corona, yang ada bagaimana caranya dapat duit ya, di lock, kemudian bagaimana caranya biar tidak terlalu kelihatan kalau itu petugas pakai kaos nagihnya. Juga kami melakukan strategi karena saat ini sudah stop selling. Tugas kami di kantor pusat, di kantor cabang, di kantor KPP hanya satu, yaitu melakukan penagihan, sehingga semua kepala cabang diinstruksikan harus turun ke lapangan. Tidak ada lagi yang ada di kantor, semua harus melepaskan alma mater sebagai kepala cabang dan menggantikan sebagai kolektor ya, sebagai collection di lapangan. Dan terbukti dengan kekompakan, dengan kebersamaan, alhamdulillah apa yang bisa kita lakukan, kita bisa memberikan sesuatu likuiditas untuk menambah di keuangan untuk perusahaan yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah di samping penagihan, kami juga melakukan penagihan kalaupun tidak bisa membayar keseluruhan, paling enggak pada saat melakukan penagihan di lapangan itu jasa bisa masuk, sehingga tidak kosong, tidak ada hasil ya, tapi tetap bisa memberikan kontribusi hasil penagihan walaupun hanya bayar jasanya aja, karena kita juga
ikut berempati dengan permasalahan yang dihadapi oleh para anggota. Kemudian yang ketiga, strategi yang kami lakukan adalah pelunasan. Dan langkah pelunasan ini satu-satunya yang bisa dilakukan adalah kerjasama kepada keluarga anggota. Kalau anggota mau melakukan pelunasan, anggota kerjasama dengan keluarganya, pinjam-pinjam dengan keluarganya untuk melunasi kepada KSP. Dan alhamdulillah setiap hari ada aja yang melakukan pelunasan. Kami yakin dan percaya hal yang paling berat yang kami hadapi di pinjaman adalah di bulan April. Bulan Mei ya, Mei itu hanya ada 16 hari kerja efektif, tapi alhamdulillah pergerakannya lebih baik daripada bulan April pada saat kena guncangan yang luar biasa di beberapa tempat melockdown pribadi. Dan insya Allah saya yakin dan percaya di bulan Juni akan menjadi lebih baik. Apalagi sekarang sudah mulai dibuka ya, PSBB sudah mulai dibuka juga sektor-sektor bisnis yang lainnya. Jadi dengan kebersamaan, kekompakan kami di Direktorat Pinjaman, saya optimis kami bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap KSPSB. Mungkin itu Pak Arif, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Nur atas jawabannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KSPSB, bagaimana penagihan yang dilakukan Bu ya, sampai harus masuk ke gang, nyamar seperti warga sekitar gitu ya. Tapi likuiditas bagi KSPSB. Jadi KSPSB ini bukan zolim ya Bapak Ibu, bukan mau ngambil haknya Bapak Ibu sekalian, kita tetap terus berusaha menyediakan likuiditas dan juga ketersediaan dana sehingga tetap bisa melayani transaksi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi kita rangkum kembali dua langkah yang sedang dilakukan KSPSB, itu terus melakukan penagihan pinjaman dan juga merilis aset-aset yang dimiliki KSPSB. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bicara mengenai aset, ini banyak juga yang menjadi pertanyaan, emang asetnya seberapa banyak sih? Apakah aset yang dimiliki KSPSB bisa menutupi semua kewajiban terhadap anggota? Nah, baik, silakan. Kepada siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Ya. Mungkin orang awam akan berpikiran aset itu tanah, bangunan, gedung, ruko, kantor-kantor cabang, kantor pusat gitu ya. Padahal yang namanya koperasi simpan pinjam, aset terbesar itu harus ada di pinjaman, ya, di pinjaman kita. Ini sekitar 60 sampai 70% aset KSP ada di pinjaman. Ya, tadi sudah disampaikan juga strategi penagihan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi dari 60 sampai 70% aset terbesar kita ada di pinjaman, sisanya baru aset berupa tanah, bangunan, ya, dan kemudian ada aset lain, peralatan kantor, ya, sistem informasi, IT, dan intangible asset, ya, ada juga. Nah itu ada tangible dan tentunya ada juga intangible asetnya, ya. Sistem informasi koperasi KSB ini sudah dinobatkan sebagai koperasi dengan IT terbaik. Otomatis ini IT juga menjadi aset kita karena kita juga invest yang tidak sedikit di IT ini, ya. Jadi mungkin itulah aset yang ada yang dimiliki oleh KSB. Dan aset ini ya mengcover simpanan yang sudah kita himpun. Ya, jadi kalau tadi bagaimana bisa kita mengadakan likuiditas secepatnya dengan merilis melikuidasi aset-aset kita, ya kita harus mulai berpikirnya bahwa 70% ada di pinjaman, 30% ada di aset-aset kita berupa tanah dan bangunan, dan ada beberapa yang intangible aset lainnya, dan itu mengcover simpanan yang ada di KSB. Ini tuh Pak, ada tambahan Pak Iwan? Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, apa aja aset yang dimiliki KSPSB dan 70%-nya ada di pinjaman. Termasuk admin Instagram juga aset KSPSB ya Bu? Aset. Karyawan juga aset.
karyawan juga aset ya. Ya. Iya. Jadi itu, nah karena asetnya berupa pinjaman, jadi nggak bisa kalau anggota simpanan mau tuker simpanan berjangkanya dengan aset. Nggak mungkin kan simpanan berjangkanya mau ditukar sama admin Instagram gitu ya? Nggak mau dong pastinya. Jadi itu ada pertanyaan, bisa nggak sih simpanan berjangka saya tukar aja deh sama aset KSPSB? Nah, mau ambil karyawan yang mana yang mau ditukar sama simpanan berjangka? Oke baik, karena waktu juga sudah asar, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah ini, apakah KSPSB bisa kembali normal seperti dulu nih? Sudah banyak yang kangen dengan jasa yang lancar, transaksi yang lancar, dan juga pencairan simpanan yang lancar. Silakan. Oke, saya jawab ya sambil berkumandang azan juga. Kembali kepada keadaan yang normal itu sangat diinginkan. Pemerintah sendiri sudah merilis new normal, ya. New normal sebetulnya bukan, kalau saya lihat sih bukan new normal, itulah normal yang sesungguhnya kehidupan kita gitu ya. Kita tentu ingin semuanya berjalan lancar. Ya, saya yakin karyawan juga ingin gajian tepat waktu, ya. Ingin kita bisa ada gathering lagi, ingin kita bisa kumpul-kumpul lagi. Nah, semuanya itu juga keinginan-keinginan itu pasti semuanya ada. Dan keadaan yang normal ini sesuatu yang sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan apabila kita tadi tahu peran kita di KSB. Kalau peran saya sebagai anggota, saya ada SE perpajakan otomatis, misalnya saya patuhi itu sehingga saya bisa memberikan kontribusi supaya KSB bergerak lagi roda bisnisnya, sehingga kewajiban-kewajiban yang top urgent dan urgent ini bisa dibayarkan setiap bulannya, ya. Yang pencairan ditunda dulu, ya, sehingga kita bisa normal kembali. Setelah normal kembali, kita back to business, kita back to before COVID-19 ini, saya yakin semua tidak ada masalah, ya. Karena dari kementerian juga kemarin saya menerima surat itu, kata Pak Deputi, terjadi sejak April dan Mei ini, gitu, ya. Jadi sebelum-sebelumnya sedikit lah ya, ada masuk mungkin setahun tidak satu juga gitu ya, ada. Tapi saya sekali lagi menghimbau, yuk kita kerjasama, kita bisa bahu membahu, bersatu padu, sehingga untuk kembali new normal KSB itu bisa secepatnya, dan kita bisa kembali kepada kehidupan yang normal lagi, semuanya tertata dengan rapi, semuanya happy.